Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Para alim, para tokoh, hadirin, hadirat, para orang tuaku sekalian, jamaah maghrib, jamaah isya yang saya hormati, saya muliakan. Kembali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nasabah pamasina Allah Ta'ala. Kita kembali melanjutkan pengajian rutin kita dan kita berada masih di bulan Syawal yang menurut Pandita Betuana Syawal itu naik atau meningkat. Diharapkan bahwa setelah bulan suci Ramadan, dengan kebaikan-kebaikan kita yang banyak, di bulan Syawal kita bisa tingkatkan. Pengajian kita malam ini membahas tentang pilihan kita setiap hari, yanaritu deceng sibawa jae. Hidup ini selalu kita dihadapkan pada satu pilihan, apakah kita memilih kebaikan dan ketidakbaikan atau asu dalam bahasa Arabnya. Agana podangi pong Allah Ta'ala. Kita ke Rasulullah dulu. Kalau tidak salah hadisnya ada di Arba'in An-Nawawi. Maknanya begini. Angka tomak kutana kunabita sallam. Ya Rasulullah, agi sedeceng si bawa jae. Maksudnya orang ini bertanya tentang kejahatan dan kebaikan. Rasulullah menjelaskannya bukan definisi, tetapi yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah tanda-tandana. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khairu matma'annat ilaihin nufus, atau kama qala sallallahu. Ia tu deceng nasa Nabi, ia tu decengnya matma'annat ilaihin nufus, narik kolai jamai matenangi hati, enak perasaan, engkau nyameng. Jadi itu tanda-tandanya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang ini. Wasyarru nasa Nabi, apa yang sengaja mahaka fi sadrika wa taraddadat ilaihin nufus, adalah sesuatu narik koi jamai, hati gelisah, wa taraddadat ilaihin nufus. Taraddad itu bahasa orang sekarang dagdikduk, deg-degan. Jadi kalau ada pekerjaan membuat hati, itu adalah ciri bahwa ini tidak baik. Dan sering kita mengalaminya. Itu adalah tanda-tanda kebaikan dan tanda-tanda keburukan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Jadi ia rotawena reko selalu yang dia pilih dalam pilihan-pilihan hidup ini, selalu deceng yang dia pilih, maka ketenangan akan masuk terus ke dalam hatinya, masuk terus. Inilah kesenangan hidup yang hakiki, kesenangan yang tidak membosankan.
Ambil saja contoh yang hari-hari. Mak bere jama'. Ada orang yang bilang bosan mak bere jama'. Tidak itu. Malah dia akan tambahi. Makalah dia akan tambah kencang. Kenapa? Ada kebahagiaan yang kebahagiaan nyamet tonget-tongeng. Engka nyameng tapi antania tonget-tongeng. Apa itu? Nyameng hasil hawa nafsu. Sifatnya sementara. Tetapi ketenangan yang muncul dari deceng itu hakiki. Tidak akan pernah berubah. Maka terkadang fisik tomatoe dikalahkan oleh nyameng yang kai nape dingin. Kurang sehat orangnya, tapi kebaikan jalan terus. Kenapa? Ada rasa tenang masuk ke dalam batinnya. Berkali-kali di mimbar ini saya mengutip bukunya Abu Lais Samarkandi, Tambihul Ghafilin. Dia katakan bahwa sitonganna yaitu narik kodeceng lay jama, kemudian angkap tenang nyameng, ketenangan tama kuatita sitonganna yaitu hawana suruga bocor masuk di hatita. Saya baca ucapan sebahagian ulama, entah di buku apa, kesempatan ini saya tidak bisa sebut bukunya, di buku apa saya lupa, nanti saya cari lagi. Dia bilang begini, puang, engkau moga rotawaku puang uka akhira nareko talena nyama makwenya menna. Sampai dia bilang begitu. Siapa ini? Adalah orang-orang saleh yang dengan kesalehannya masuk ketenangan dalam hatinya. Dia merasa dari onronya menna ya rogage onronya menna. Gangkanna dia khawatir aja kam made nagaga tawana ko suruga matur surimundrie. Ada orang yang semacam itu. Jadi kita berapa orang di Masjid Islamic Center ini tidak sama-sama kondisi batin ini ketika kita salat maghrib tadi. Tergantung dari kebersihan jiwa kita masing-masing. Dan tergantung dari ilmu kita masing-masing tentang hal ini. Jadi engkau makutana ku nabita ya Rasulullah aga deceng aga tojai. Maka dia nabita iya tu decengnya narek kolai jamai itma'annat ilaihin nufus. Matanang hati ya. Jadi orang Islam itu ketenangannya engkau ku decengnya ada di sini. Ketenangan yang hakiki. Bagaimana misalnya ketenangan pergi ke tempat rekreasi? Bukan hakiki, karena pergi terus ke sana akan bosan. Akan bosan. Pergi misalnya ke tempat pemandian, pergi terus ke tempat pemandian akan bosan. Karena sitongenna andrene yaitu batinge adalah deceng. Deceng, sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau ini yang di luar makanannya fisik kelihatan. Sedangkan batin kita, hati kita ini nutrisinya itu adalah deceng. Jadi konai kolai jame decengnya matanangnya tie. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kejahatan narekoi jamai, hati itu menjadi gelisah dan hati deg-degan. Saya rasakan sekali waktu sekolah masih SD, ya namanya juga masih anak-anak. Tidak bisa dihafal itu pelajaran. Layoki ikuanwe. Layoki kumijang. Ternyata nanti ketika datang soal, ada jawaban di meja, kita mau lihat hati ini. Apa ini di dalam? Suara batin sakdan napung Allah Ta'ala. Di bangku kuliah pernah ada satu makalah di mana saya yang suruh bawakan makalah itu sehingga saya buka banyak referensi.
Kita kasih judul itu suara hati, suara Tuhan. Nasabak samanna memang itu adalah suara Tuhan yang selalu menegur kita. Itulah suara hati. Orang di barat menurut Pak Quraisy menyebut itu adalah God spot, suara Tuhan. Orang Indonesia bilang hati nurani. Orang bisa dibohongi, hati nurani tidak bisa dibohongi. Itulah yang dimaksud God spot oleh orang. Dalam Islam itu adalah suara fitrah. Agaya sesuara fitrah adalah sakda natoroi pong Allah Ta'ala kuatita untuk menjadi wakilnya pong Allah Ta'ala mengarahkan kita. Ajaib itu Bapak Ibu. Coba kita mau kerja apa, maka dia akan datang menegur. Tadi ini saya contohkan diri sendiri. Ketika mau melihat catatan, nyontek ketika ujian, hati ini bilang, kenapa ini? Ditegur oleh suara hati nurani dari dalam. Ia rusak dan pengada, curang kok. Tidak akan salah Nabi Muhammad menjelaskan ini, Bapak. Jadi alhamdulillah kalau setiap hari kita selalu tuling kaki kode cenge, maka ketenangan batin akan masuk. Inilah ketenangan hakiki, ketenangan hati yang dicari oleh semua orang, termasuk orang-orang di luar kita, orang-orang di luar Islam. Mereka mengenal meditasi, mereka mengenal bersemedi di Hindu Buddha. Apa yang dicari? Ketenangan batinnya. Ada yang mencari ketenangan batinnya dengan pergi jalan-jalan keliling dunia, jauh-jauh dari Eropa datang ke Tanah Toraja, habis uang banyak. Untuk apa? Ketenangan batinnya. Orang Islam ketenangan batiniahnya adalah kalau dia tahu, karena kalau tidak dipelajari tidak akan tahu, tidak akan bisa ditahu kalau tidak dipelajari. Ketenangan hakiki adalah pada saat kita selalu berpihak kepada perintah kebaikan Allah SWT. Itulah ketenangan si tonget-tongenna. Maka sebelum Ramadan saya menjelaskan ini di mimbar ini, maka ia kodece lai jama, walaupun itu sesuatu yang mengerikan, tetapi dicintai oleh orang Islam walaupun itu mengerikan. Apa contohnya? Jihad fisabilillah. Ya kumakare Nabi tah, besok, lusa atau minggu depan kita perang. Ini orang-orang di sekitar Rasulullah bukan bersedih, bukan takut, tanya mak kecukbu pura-pura sakit, tidak. Justru mereka bergembira. Kenapa? Berjihad melawan Islam itu waktu memang mengerikan. Bisa dijaji tinggal nama pulang, mati di medan perang. Nasabak deceng membela Islam, mereka pergi perang, menderita fisiknya, tapi matenang hatinna. Malah ibu-ibu datang rombongan kepada Rasulullah dalam sejarah. Ya Rasulullah, samanna selengi dekna adil. Maka tahu sih. Maka ada ibu-ibu mana kau rani bawa lay suruh berjihad? Nah ini milok mutoki. Bayangkan itu Bapak Ibu sekalian. Padahal namanya perang itu pasti mengerikan. Tetapi bagi orang Islam, karena itu deceng, menderita fisik, tapi ketenangan masuk ke dalam jiwa. Ya konaita sahabat kepepet dalam perang. Sahabat itu pergi di mukanya Rasulullah, dibiarkan panah menancap di badannya. Menderita fisiknya, tapi matenang hatinya. Kenapa? Melindungi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar ketika menemani Rasulullah SAW di gua Sur, maka cukup karena dikejar oleh orang-orang kafir. Sebelum masuk ke dalam gua, ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul tak dampeng, ajak nak idik jolok. Iya apa jolok? Kenapa Abu Bakar masuk duluan? Saya waktu kuliah sama dosen di Al-Azhar, na praktekkan kakinya na kasih begini di batu. Makna pakona sengajena Sayyidina Abu Bakar di celah-celah batu. Agak tajam Abu Bakar. De nasa jakam mangkaula taruh ni ajaiku na pitto ula asal tania ajeta. Aro. Tenang hatinya.
Padahal urat tidak mungkin menggigit Nabi Muhammad SAW. Tetapi itulah cinta, itulah ketenangan. Laipaliui Nabi Takubupana, Rasulullah ditidurkan oleh Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur, karena itu malam masuk. Miti wae polease gangkanda, Rasulullah sadar, kenapa ada air ini dari atas? Ternyata tania wai bosi. Wai matanna Sayyidina Abu Bakar. Magi tatarri aga patarriki. Maka dari Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, ya roya upikiriki, kalau Rasulullah terbunuh, habislah Islam ke depan. Tapi kalau saya dibunuh tidak apa-apa. Kecintaan seorang Sayyidina Abu Bakar. Membela Rasulullah begitu, menderita Sayyidina Abu Bakar dilihat, tapi tenang hatinya. Itu sekalian. Kita yang selalu nyumbang, banyaknya ini sumbangan tak, secara akal pasti masuk sakit. Kenapa? Karena uang tak berkurang. Tapi itu ketenangan yang masuk ke hati tak menyebabkan ini sumbangan tak keluar terus. Apa yang kita rasakan? Coba rasakan ketenangan batinnya. Nyama memetin rota jam 2 jam 3. Motoki, maka dah boleh menderita na ya menurut Anda. Tapi iya romotoi masam pajak masuk ketenangan sehingga penderitaan fisiknya dek sedingi, yang dia rasakan adalah ketenangan batinnya. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ia tu decenge narekoi jamai matendang yatim. Kata Rasulullah SAW kepada sahabat. Coba-cobalah Bapak Ibu kita ipepenak dingir, karena ini pasti datang. Ke surah, itu menurut Rasulullah. Menurut Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah. Apa akhir surah Al-Baqarah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala la yukallifullahu nafsan, tidak membebani seseorang illa wus'aha, sesuai kemampuannya. Laha ma kasabat, laha ma kasabat, bagi mereka pahala ma kasabat, dari kebaikan yang dia kerja. Wa alaiha, dan mereka diberikan dosa, hukuman maktasabat, dari apa yang mereka, dari kejahatan yang mereka kerja. Apa hubungannya dengan ayat ini? Ahli tafsir itu sangat jeli. Matalitilah ada itu ahli tafsirnya. Maka dari ahli tafsirnya termasuk Pak Quraisy Shihab, ita nigare nasa. Wattunna pong Allah Ta'ala makada ya beren ku pong Allah Ta'ala apalang dari kebaikan yang dia kerja. Dia pakai kasabat. Siaga huruf na, kasabata di belakang. Jadi kudecengi jamah, bahasa Arabnya kasabat, apa huruf na, iko deceng. Wa alaiha maktasabat, nareko dosa lai jamah, siaga huruf na, iktasabata, 6 huruf na. Sama-sama kasabah, sama-sama berbuat. Tapi oko deceng kasabat, apa huruf na. Ia koja iktasabat, 6 huruf na. Ini bicara tafsir kita ini, dan memang wajarlah Jamaah Islamic Center bicara tafsir, karena berapa tahun pengajian ini sudah tingkat mahasiswa ya saya nagapang. Iya. Nah, kenapa ada pakai 4 huruf, ada pakai 6? Maka dari ahli tafsir termasuk Pak Quraisy Shihab, sitongen na ya tutawe lebih maringengi, lebih matane ina jama jae daripada decenge. Lebih maringengi ina jama decenge daripada jae. Rumusnya dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Maka dero,
tambahan huruf dalam satu kata itu menandakan penekanan dalam satu arti kata. Mau watang ya. Narekota tambah huruf nasi di kata, maka itu bertambah penekanan arti kata. Iya kode ceng ijama apa nih berarti maringeng. Iya koja ijama annang hurufuna berarti matana. Berarti kata ahli tafsir, lebih matana itu jai papole daripada deceng, lebih meringat deceng ijama daripada jai. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa? Karena orang yang melakukan kebaikan sesuai dengan ajakan hatinya. Si cocok, si bawa ajakan hatinya. Ini hati di dalam selalu mengajak kebaikan. Jadi narekode ceng ijama si cocok. Nah, ketika hati selalu mengajak kebaikan, kemudian kita menentang dengan memilih kejahatan, maka si tentang, kata-kata si tentang ini menyebabkan batin ini menjadi berat. Contoh, memegang tangan perempuan di mall, yang kita pegang tangannya istri tak, maringan atau matana? Maringan kah? Coba bainena tawe. Tarendeng okomole. Apa yang kita rasakan? Takut kan? Dalam hati. Aja akan mengkatomita kak. Jadi itu hati selalu berbisik. Bainena tawe itu. Tanya bainemu ya tuh. Selalu ditentang, maka sebenarnya hakikatnya nasepung Allah Ta'ala ya. Si tongenna itu jae matana di sesena rupa tawe. Ini bicara hukum asal. Nah sekarang kalau tak balik keadaannya, magi nang tahu. Kalau memang cocok analisa tak ustaz, ibaratnya kita mengkaji malam ini, kemudian angkat tu makada, ustaz, cocok moga ya tu analisa tak. Magi paling mega tahu jae minopoji, ya kan? Kalau suruh dengar pengajian berat, disuruh salat berat, disuruh puasa berat, yang ringan bagi mereka itu adalah melanggar dengan semua kebaikan ini. Kenapa ini? Salah kajiannya, salah ini ayat, salah ini nabi tadi. Tidak. Menurut buku ini, bukunya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Jawabul Kafi, di sini dijelaskan begini. Itu sa'daati, itu hati nurani, tuli nobiki untuk jamai decenge. Inilah asal fitrah manusia. Jadi Allah menciptakan manusia, wa nafakhtu fihi min ruhi. Makanya Allah Ta'ala, saya tiupkan rohku ke dalam jasadnya. Menurut Pandritata, pada saat ruh ditiupkan ke dalam jasad, maka sifat-sifat baiknya Allah Ta'ala tamai kuatita. Maka dia selalu mengajak kebaikan. Kenapa? Ruhna Allah Ta'ala yang ditiup ke dalam hati ini. Jadi hati ini asalnya selalu mewaki nairaki kodecenge. Ayo, 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 ayo. Begitu di sini. Nah, kalau ada orang yang kejahatan lebih menyenangkan bagi dia, to malah asa. Contoh begini, kalau tidak salah Pak Quraisy Shihab juga yang contohkan. Ketika ada orang memanggil kita, oko tangena bolata, Assalamualaikum. Kita tidak jawab. Manggil yang kedua, Assalamualaikum. Kita dengar tapi kita tidak jawab. Mau bisi, Assalamualaikum. Kita tidak jawab. Maka orang itu akan pergi karena sunnahnya memang 3 kali mak beresal aku bulan atau narekode gaga atau baliki rewe lalu ki jang tapasa. Suara hati di dalam mengajak kebaikan itu kata ulama kita sama. Pada saat Allahu Akbar, Allahu Akbar, coba kita rasakan apa di dalam bani tawe lok kaki mas sempajang. Insya Allah ada di semua hatinya kaum muslimin itu akan datang. Coba kita rasakan.
ketika itu muncul dalam hati. Tapi orang kan tidak perhatikan hatinya. Kenapa tidak diperhatikan? Tidak pernah dipelajari. Itu persoalannya, tidak pernah dipelajari. Padahal ini sa'dah, maka nasakwati. Lokka ku masam paja. Ni kapun nasa'dah ye, sa'dan napung Allah Ta'ala. Tapi kita lebih memilih untuk mencari pekerjaan yang lainnya. Tadi itu bang loro. Besok masuk lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Metek sirwati. Lo kaki masam pajang. Tidak dihiraukan. Besok azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah lemah pemanggilannya itu. Lemah. Akhirnya mati dek sisa nagaga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dek naga tidak muncul lagi. Kenapa? Tidak pernah kita hiraukan. Itu konsep dalam bukunya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi kalau lai jampangi ya roh, metek na raya laleng langsung kita ikuti, maka dia akan tambah kuat. Dan ada orang yang sangat sensitif. Tanian bana tajeng. Oni salawat. Salatu wassalamu alaik. Dia sudah berhenti, sudah pergi siap-siap. Kenapa? Ini dorongannya di dalam sangat kuat, bukan lagi azan, tapi sebelumnya. Saya kan biasa kalau diajak mengisi ceramah subuh di sini, di jalan itu Bapak Ibu kan belum bunyi masjid. Angkat dari orang tua jalannya bungkuk-bungkuk. Apa yang menyebabkan dia bangun? Apa yang merubah dia keluar dari rumahnya? Nah, fisiknya menderita. Sa'da'atin tulinang kalinga sehingga sangat kuat. Sensitif. Sa'dan napung Allah Ta'ala ilalangnya. Orang bisa kita bohongi, tapi ini di dalam tidak bisa dibohongi. Inilah kalau naobi kiye kemudian diikuti. Disinilah rahasia ketenangan batinia. Pada to contohnya, madak kaki, melolak daki minum, kayak tadi ini, mau sekali kak minum, tiba-tiba diangkatkan ke air ini. Enak perasaanku, kenapa haus memang kak? Kemudian dikasih air. Pada to ya roh, lo kaki masam pajang, nah ini kan sudah sadar, dan nepung Allah Ta'ala ilalengnya, lo kaki masam pajak, batawe. Kita ikuti, besok datang diikuti. Semakin kuat, akhirnya namodek gaga sakdah, dia akan datang. Kenapa? Kuat dorongannya ini di dalam. Di dalam Al-Quran dikatakan, kallabal rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Tidak begitu kata Allah. Rana ala kulubihim, berkaratlah hatinya. Ala makanu yaksibun, disebabkan oleh pekerjaan atau dosa-dosa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sekalian, demikian ini kebaikan jak si bawa decenge tanda-tanda nasun nabitta ia tu decenge narekoi jamai matenang ya tie. Maka informasi seperti ini ipenek dingi memang kita amati. Saya tersentuh ketika anak saya kuajar masih dekat semenjak umur SD. Betapa enaknya perasaanku Bapak Ibu, bukan je kelebihan je ini, tapi saya menceritakan. Akan nasang anakku, enak sekali Pak perasaanku kalau ku kasih itu orang. Ini kan anak SD ini Pak. Jadi memang Rasulullah luar biasa, dan inilah yang kita rasakan semua. Kenapa ada masjid megah seperti ini? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dermawan di sini. Dermawan semua kiainya itu masjid megah seperti ini, miliar-miliar ini. Dari mana dananya? Dari kita-kita. Kenapa kita selalu menyembah? Ketika memasukkan kecelengan, masuk nyamenak kue. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingerangnya nasabung Allah Ta'ala. Ingatlah,
Bidzikrillahi, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, matenang yatimmu. Kenapa matenang? Karena sikri deceng. Sikri deceng. Mengaji deceng, maka hati akan tenang. Semuanya. Wasyarru mahaka fi sadrika, sedangkan kejahatan itu membuat hati gelisah. Tapi ini pada kondisi normal. Nanti kalau hati tuli ngomong ilaleng, selalu menegur, jangan kerja itu kejahatan. Tidak diperduli, jangan kerja itu kejahatan. Tidak diperduli, akhirnya nagaga sakdah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kontrol batinnya. Kenapa? Batinnya sudah tidak punya suara lagi mengajak kepada kebaikan, dan tidak ada lagi penegur dalam batinnya untuk mencegah dari kejahatan. Orang mati ini, Bapak Ibu sekalian. Ini yang susah diajak kepada kebaikan kalau begini. Maka kita berterima kasih, jangan berterima kasih sama saya, kepada ulama-ulama besar yang menerangkan. Saya tidak usah bacakan ini karena waktu, tapi saya simpulkan dari apa yang saya baca. Sebagai penutup, begini kata Rasulullah SAW. Innal abda, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya rosi di atas, idza adnaba dzamban, atau kama qala sallam, nareko pegau idosa, faka annama nakatat fi qalbihi nuktatan sauda. Padan itu nareko taro iti si titik hitam di hatinya. Jadi berdosa titik hitam, berdosa titik hitam, berdosa titik hitam, berdosa titik hitam, titik. Kalau titik ini sudah memenuhi hatinya, rana ala qulubihim, penuh yaro mabolo maneng yati gangkanna yaro sakda puluh laleng, tidak bisa keluar, ditutupi oleh karatnya ini. Ini kan hanya contoh, ditutupi oleh karatnya dosa ini yang di atasnya. Bahasa lainnya adalah narekom naubi ki sakda atita untuk berbuat deceng, kemudian deta turusiwi, maka dia akan melemah, mati sisa. Sebaliknya, apabila kejahatan kita ikuti, maka tidak ada yang menegur. Awalnya ditegur kencang. Dosa ya tuh, jangan kau kerja. Tapi tidak dipeduli. Besok melemah, besoknya melemah. Mati. Akhirnya kejahatan apapun dikerja, batinnya sama, tidak ada pengaruhnya. Inilah yang kita khawatirkan Bapak Ibu sekalian, dari kejahatan yang kita lakukan menutupi batin kita. Dibilang di sini. Kalau mau baca redaksi biar sedikit, makadai Andre Guru Ta Imam Abdul Qadir Az-Zawziyah, innal ma'asiya tazra'u amsalaha. Ia tu dosae menanam yang semisal dengan dia. Artinya beranak-beranak itu. Kalau ada kejahatan kita kerja, maka dia akan melahirkan kejahatan berikutnya. Kalau ini dikerja lagi anaknya ini, dia akan melahirkan berikutnya, terus bertambah, akhirnya penuh hati ini. Dari kebaikan juga seperti itu. Idza amila hasanatan, maka dia gurutai nareko jame decenge qalat ukhra ila janbiha imalni aidan. Nareko decel lai jama, maka dato yaro deces selesai, jama tokka kasih. Ijama ye, maka dia layangi jama tokka kasih. Misalnya, kita mengaji, kan sunnah mi. Maka itu sunnah yang lainnya mette toni sempajat duhai, jama tokka kasih. Kalau diikuti ini, ijama itu hai, maka datoi jama tokka iya sempajat tahajud. Ijama mate tahajud, mette to, dan begitu seterusnya. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Semoga kita bisa memahami ini, Bapak Ibu, saling mendoakan, karena saya menyampaikan di sini tidak berarti lebih baik dari Bapak Ibu sekalian, utamanya orang-orang tuaku, tak ada pengengah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.